Shalom Bapak Ibu. Shalom. Jangan heran ya, saya ada di sini. Oke. Saya percaya kita semua percaya bahwa Tuhan kita terlebih besar dari apapun. Amin. Amin. Pagi hari ini saya mau membagikan sedikit firman Tuhan, sebagian dari firman Tuhan yang menjadi rema. Dan saya percaya memberkati kita semua pagi hari ini. Amin. Oke. Kita mau buka dari Matius 14. Boleh kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Saya sedikit grogi. Oke, Matius 14 ayat 13 sampai yang ke 21. Saya percaya kita semua ini udah hafal ayat ini ya. Udah hafal, udah luar kepala cerita tentang ini. Amin. Amin. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Saya percaya kita semua sudah luar kepala tentang cerita ini ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi walaupun sudah luar kepala, saya akan tetap bacakan untuk kita semua sekali lagi. Amin. Karena di luar kepala kan, enggak di dalam kepala. Jadi saya bacakan lagi. Oke. Dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat yang ke-15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka itu murid-muridnya Tuhan Yesus ya. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Tidak ada yang kelaparan ya Bapak Ibu. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti lebih dari 5.000 ya Bapak Ibu. Dengan 5 roti, 2 ikan, lebih dari 5.000 orang yang makan. Amin. Setuju Bapak Ibu ya? Oke. Yang di sini saya mau ceritakan latar belakang kisah ini terjadi di sebuah di daerah bergunung sunyi dekat sebuah kota yang bernama Betsaida ya. Di situ yang di sini yang saya mau tekankan yaitu ketika hari sudah menjelang malam dengan banyaknya orang yang datang. Waktu itu mereka karena tahu Yesus mau pergi ke sebuah tempat itu, mereka mengikut sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus buat KKR kesembuhan di situ kayaknya ya, buat HMC, karena Tuhan menyembuhkan banyak orang di situ. Sampai malam, sampai mereka lupa waktu kayaknya, saking keenakan menikmati lawatan, mengalami kesembuhannya. Sampai malam, setelah menjelang malam murid-muridnya datang kepada Tuhan, kepada Yesus. Mereka lapor. Suruhlah mereka pergi, karena ini sudah malam, supaya mereka bisa membeli makan ke desa-desa, kata murid-muridnya. Mereka mulai khawatir, ya, mereka khawatir karena takut mereka gak makan. Tapi Yesus berkata apa? Jangan suruh mereka pergi, kamu tetap harus memberi mereka makan. Dalam hati murid-muridnya, gimana mau ngasih makan ya kan? Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Kata Yesus apa? Berikan kepadaku, suruh mereka duduk. Bapak Ibu, yang saya dapatkan dari ayat ini, saya mau bilang, Tuhan tidak pernah mau merepotkan kita. Tuhan tidak pernah mau menyusahkan kita. Dia sanggup melakukan, mengerjakan, memberikan, memenuhi dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang kita punya saja.
Amin. Tidak, dia tidak mesti, kalau menurut pemikiran manusia kan, dengan 5 roti 2 ikan mau kasih makan orang 5.000 orang, itu muridnya wajar. Secara manusiawi wajar mereka khawatir. Gimana mau ngasih makan 5.000 orang dengan 2 ikan? 5.000 orang dengan 2 ikan dengan 5 roti. How come gitu kan? Tapi kata Tuhan Yesus, berikan kepadaku. Artinya apa? Jangan khawatir, ada Dia. Ada Tuhan kita yang begitu besar, yang sanggup mengerjakan, memenuhi, memberikan, menggenapi segalanya. Amin. Amin. Yang saya mau tekankan di sini bahwa Bapak Ibu, apa yang ada pada kita, gunakanlah itu, pakailah itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia tidak pernah mau merepotkan kita. Mari kita lihat dalam hidup kita punya apa? Punya mata, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Mulut kita untuk apa? Berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan. Lapor sama Dia. Oke? Tangan, angkat tanganmu, kakimu berlutut, cukup dengan berlutut, angkat tangan, berdoa, berserah kepada Tuhan. Tuhan hanya mau itu, Dia tidak pernah suruh. Dia tidak pernah mau merepotkan kita ketika kita punya masalah. Ya udah, kau usahakan sendiri, kerjakan sendiri, upayakan sendiri. Tuhan tidak pernah bilang gitu, amin. Tapi Tuhan bilang, kasih apa yang ada padamu. Biar Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang membuat mujizat. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah mau menyusahkan kita, karena kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi, sanggup memberikan. Amin. Dikatakan di ayat Alkitab di Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan dibilang menurut kehebatanmu, menurut kekuatanmu, menurut kemampuanmu, enggak. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya Bapak Ibu, apapun yang kita punya, kalau kau tahu kau hanya punya tenaga, ya udah gunakan tenagamu untuk mengerjakan, untuk melayani, untuk apa. Kalau kita hanya punya waktu, gunakan waktu yang ada untuk berdoa, menyembah Tuhan, melayani, ikut sama-sama, beribadah sama Tuhan. Kita hanya punya tenaga untuk menolong orang, ya gunakan. Saya percaya gereja ini salah satu mujizat bagi kita semua, amin. Saya percaya kita sudah dengar kesaksian Pak Olga, bahwa Pak Olga tidak dengan banyak uang untuk membangun gereja ini. Bahkan tidak ada ya Pak ya. Dengan hanya modal berlutut, ngomong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan Bapak Ibu. Hanya bilang, gimana Tuhan, tolong Tuhan. Artinya ketika kita berserah sama Tuhan dengan menggunakan apa yang kita punya aja. Kita hanya punya waktu, hanya bisa ngomong, minta sama Tuhan, ya udah pakai apa yang ada padamu. Pakai apa yang ada padamu. Jangan menyusahkan dirimu dengan menggunakan kekuatanmu, kehebatanmu, apapun itu gak akan mampu Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya, maka Tuhan genapi. Kita punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari apapun. Gedung yang megah sekarang ini bisa lebih besar lagi, bisa lebih megah lagi ketika kita sama-sama sepakat berdoa meminta kepada Tuhan, amin. Gunakan apa yang kita punya. Kita punya tenaga, pakailah tenagamu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita punya waktu, pakailah waktu yang kita punya. Jangan susahkan diri kita. Kita kalau mau nolong orang, kita hanya punya motor untuk membantu melayani apa. Pakai apa yang ada padamu saja. Jangan susahkan diri kita dengan mencari yang tidak ada. Karena Tuhan bilang, Tuhan ketika muridnya khawatir, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bilang apa? Berikan kepadaku. Akhirnya terjadi mujizat. Firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada. Pasti menang, pasti berhasil, dan pasti beruntung kalau kita mengandalkan Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan, sanggup mengerjakan. Amin. Mari sama-sama kita menyanyikan sekali lagi lagu yang tadi kita nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya
sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, jangan lupa kita ingat selalu kita punya Tuhan yang besar. Mari gunakan, mari pakai Tuhan kita yang besar itu untuk menyatakan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Salami kanan kiri Bapak Ibu, katakan kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Saya serahkan kepada Pak Olga. Sama tepuk tangan sekali lagi dong, lebih kuat dong. Haleluya, haleluya. Jadi lagu yang barusan kita nyanyikan itu adalah lagu yang kita gunakan untuk meresmikan gedung ini, punya Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih Kak Reni. Jadi apa yang ada sama kita semua masing-masing, mari kita pakai itu dan kita bawa ke Tuhan dan izinkan Tuhan bikin mujizat lewat apa yang kita miliki, apa yang Tuhan percayakan. Gereja ini juga demikian Bapak Bu, yang kita miliki ya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Sesuatu yang mungkin bagi orang aneh, tetapi Tuhan sanggup melipat gandakannya. Terima kasih Kak Reni. 5.000 orang makan dalam versi Alkitab. Dalam versi kita ada banyak orang yang sudah diberkati. Kita nggak punya banyak, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Nah, terus berdoa untuk gedung kita, untuk 100 orang yang kita rindukan supaya ramai ibadah kita. Karena ada usulan, Pak, buka ibadah malam dong. Ini saya masih berpikir ya. Pak, boleh nggak Pak kita pindah aja dari ibadah pagi ke ibadah malam? Haleluya. Ya, nanti sama-sama kita lihat Bapak. Saya bilang kalau gitu kita try out aja. 1 bulan 3 kali ibadah pagi, 1 kali ibadah malam. Tapi nantilah ya, kita masih doakan. Baik, mohon maaf tadi pagi saya dari Tanjung Piayu janji untuk memberkati ke sana. GBI GMP ya, Tanjung Piayu dan Gereja GBI Tanah Goshen namanya. Wah luar biasa, tanah perjanjian ya. Baik, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Kita akan lihat bagaimana Tuhan menuntun saya dan Kak Reni untuk menyampaikan hatinya Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya. Bilang sama-sama percaya, berkata-kata. Ini kita ulang-ulang terus supaya mentok di pikiran, supaya masih ngelotok di pikiran kita ya. Sama-sama bilang percaya, bilang berkata-kata. Bilang aku percaya, aku berkata-kata. Nah ya, ada 3 pewahyuan pagi ini saya sambungkan. Yang pertama, peristiwa waktu Yesus ketemu dengan seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini jenderal ya, di orang Roma. Pemimpin pasukan, dia punya pasukan. Nah, salah satu anak buahnya sakit. Dia bilang sama Yesus, boleh nggak sembuhkan anak anggotaku itu? Yesus bilang, ayo kita ke rumah, kita lihat anggotamu biar aku doakan dia. Perwira ini bilang demikian, Tuhan Yesus nggak perlu ke rumahku, kamu ngomong dari sini saja, kesembuhan akan terjadi di sana. Wow. Yesus bilang begini, wah. Ini imannya hebat sekali. Tidak ada kutemukan atas orang seiman seperti ini. Artinya apa? Percaya yang kita maksudkan adalah percaya bahwa ada otoritas Tuhan yang menyertai. Katakan amin. Bukan cuma sekedar percaya, bukan cuma self belief, bilang aku percaya, enggak. Tetapi percaya yang menyadari ada otoritas Tuhan. Sekalipun kita berdoa di sini, tapi lihat bagaimana Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu untuk melakukannya. Bilang amin. Sekalipun kita cuma ngomong di gereja, Pak kan tidak ada hubungan antara di gereja ibadah sama proyek yang ku kerjakan, sama kesulitan yang ku alami, sama penyakit. No. Sekalipun kita berdoa di sini, sekalipun kita sederhana berdoa, sekalipun kelihatannya tidak hebat kita berdoa, tetapi karena kau percaya kepada Tuhan yang punya otoritas, maka Dia sang punya otoritas itu akan melakukannya untuk kita semua. Boleh bilang amin? Bilang amin. Waktu kau pejamkan mata, bayangkan ibumu, bapakmu, keluargamu di kampung atau di mana. Percaya, engkau sadar bahwa pribadi yang berotoritas itu namanya Yesus itu, itulah yang mengejar bagi kita. Nah, iman seperti itulah yang Tuhan puji. Iman yang sadar bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang dia percaya. Dan Tuhan puji itu Bapak Ibu. Tuhan bilang, wah, amazing Tuhan bilang.
Yang kedua, itu yang pertama. Jadi ingat waktu kau berdoa, waktu kau berkata-kata, mulai hari ini seterusnya, ingat sadari bahwa perkataanmu bukan cuma perkataan kosong, bukan cuma asal ngomong, tetapi sadar sepenuhnya bahwa roh, katakan Roh Kudus dalam diriku. Nah, sesungguhnya itulah yang sedang kita ekspresikan. Oke, saya pakai bahasa modern. Yang sedang kita aktivasikan lewat mulut kita untuk mengerjakan sesuatu terkait apa yang kita doakan. Kau berdoa untuk masa depan, mulai ciptakan dong. Ini bahasa saya ciptakan. Bapa menciptakan bumi dengan ngomongnya, sekarang kita mulai ngomong. Bapak, aku berdoa 5 tahun, aku kerja Bapak 6 tahun, aku minta. Aku perintahkan tercipta kesempatan ngomong. Kalau belum punya hikmat bagaimana ke depannya, minta dia. Tuhan kasih hikmat, aku percayakan kepadamu menentukan. Boleh. Ya, tapi dengan kesadaran, katakan dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang berkuasa melakukannya. Akibatnya kita mintanya sembarangan. Kalau saya minta ke Kak Abigail, minta 1M, bukan cuma dia yang pingsan, saya pun ragu-ragu. Ada nggak nih ya? Saya punya 3M Pak, bukan 1M, bukan. Bagilah ya Pak, 5.450. Ya, karena kan Kak Abigail saya tahu secara profil nggak punya duit MM-an kan? Iya, belum kan? Belum Om bilang. Ya. Tapi kalau orang kaya, Elon Musk, ya Mas Marpaung dan saya itu, oke. Elon Musk di sini, saya minta 1M ke dia, kan saya tahu siapa Elon Musk. Oh enggak, pada nggak tahu. Oke, saya gantilah. Siapa orang kaya di sini ya? Siapa orang kaya yang umum? Oke ya. Saya minta Ko James, orang kaya Ko James kan. Nah, duitnya banyak, ya. Agak berat ya percaya. Agak sesak napas dia. Oke, anggaplah Ko James ini miliuner, duitnya banyak, mobilnya banyak, pabriknya banyak. Kalau saya minta sama dia 1M, karena saya tahu dia kaya, saya pede dong. Karena dia orang kaya, baik hati, murah hati. Bilang amin lah itu, murah hati bilang amin dulu kan. Karena saya kenal dia. Sama kalau kita kenal Tuhan kita, Tuhan yang hebat, yang murah hati, maka kita pede minta ke dia. Amin. Bukan sekedar berdoa, tapi kita tahu kepada siapa kita berdoa. Berdoa itu yang penting. Ini yang pertama. Perwira ini sadar siapa Yesus. Dia bilang, izin Pak ya, enggak usah ke rumah sana aja. Dari sini ngomong aja pasti bisa. Karena aku nih ngerti, kata dia, aku punya anggota. Enggak usah aku suruh-suruh, enggak usah aku sampai kemana-mana. Aku suruh anggotaku mereka bergerak. Apalagi engkau. Perkataanmu penuh kuasa. Ngomong di sini, di sana sembuh. Kaget dia bilang. Dia sadar, perwira itu sadar kepada siapa dia berdoa. Ingat, mulai hari ini, waktu engkau berkata-kata karena engkau percaya, engkau sadar. Karena siapa engkau berkata-kata. Bilang amin. Sehingga enggak peduli begitu besar tantangannya, engkau lebih fokus kepada dia yang besar. Melakukannya bagimu. Itu yang pertama. Yesus puji iman ini. Yang kedua, lihat. Karena kita bicara percaya. Perempuan Kanaan yang percaya. Wah, ini parah lagi Bapak Ibu. Dia nyamar. Kan dia tahu Yesus guru. Yesus kan gurunya orang Israel. Orang Yahudi. Dia nggak bisa, dia bukan orang Yahudi. Kalau bahasa kita umumnya itu bukan muslimnya, tidak boleh. Ya. Bapak Ibu pergi ke tertentu lah di Indonesia. Langsung duduk ngopi dengan yang bukan istrimu, bisa nggak? Bisa ditangkap polisi Bapak Ibu. Ya. Dia sadar, makanya dia nyamar. Pakai topeng. Sehingga terpaksalah teman saya itu, teman lah, si Ariel bikin lagu. Buka dulu topengmu. Karena terlalu banyak pakai topeng, aku minta tolong bikin lagu gereja. Ternyata lagunya itu dibikin dia. Banyak pakai topeng kita nih. Gak terbuka padanya. Perempuan tuh sama, padahal susah loh. Sudah susah, butuh bantuan, pakai topeng, sok-sokan. Apa yang akibatnya? Waktu dia pakai topeng, Yesus bilang gak bisa untuk anjing. Untuk anak-anak di anjing. Coba kalau kita ngomong kepada kiri kanan. Jangan, panjang kan? Itu kan kata anjing itu kepada orang Kanaan, orang Siro-Fenisia, arah-arah Libanon sana, itu penghinaan. Orang Yahudi menghina mereka, oh anjing lu kayak gitu. Hina. Dari orang Israel kepada orang Yahudi. Yesus karena dia tengok perempuan ini coba-coba pakai budaya Yahudi, dihina dia. Kami kan gak terima lu.
Kamu kan bawa orang kami, kata Yesus loh. Wih, hari itu kita temukan Yesus rasis gitu ya. Yesus bilang, kamu ke Israel, nyamar lu ya, ketahuan lu ya, kata dia. Tapi perempuan itu harusnya malu, udah malu, kesel, gerem, bener gak? Tapi enggak loh, dibuka dia topengnya, tersungkur dia. Dia bilang begini, iya Tuhan, memang aku nih anjing Tuhan. Memang aku nih orang Sirofenisia yang dianggap orang Yahudi anjing. Tapi Tuhan katanya anjing pun, karena dia perlu anaknya sembuh. Dia sudah gak tahu mau kemana lagi untuk anak sembuh. Dia bilang, tapi anjing pun Tuhan, memang tidak makan roti. Tapi kan remah-remahnya pun bisanya kami jilat Tuhan. Wah. Yesus bilang, besar sekali imanmu Bu. Anakmu sembuh. Apa yang kita pelajari? Datang dengan apa adanya kepada Tuhan. Bahkan mungkin waktu engkau datang kelihatan engkau enggak kayak orang Yahudi. Enggak ada simbol-simbol rohani bagi hidupmu. Pencapaian-pencapaian rohanimu gagal. Pencapaian-pencapaian fisikmu, sosialmu juga enggak hebat, enggak masalah. Ada banyak orang karena kecewa, karena enggak bisa meniru gaya si A, meniru gaya si B. Kecewa dia, kayaknya aku kurang layak lah. Aku ini kan masih suka hidup malam Pak. Emang bisa Yesus sembuhkan? Yesus itu bukan cuma Tuhan di pagi dan siang hari. Yesus juga Tuhan di malam hari. Bilang amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Gereja suka batasi, enggak, bersihkan dulu dirimu, baru engkau mandi. Kita sudah bersih, baru kita mandi. Coba kita tanya kerja keras nih. Ada Ko Beni di bengkel, ada Ko Asen, pikul-pikul barang, ada. Saya tanya, Ko Beni bersihkan badan dulu baru mandi? Atau mandi dulu baru jadi bersih? Gitu ya. Tapi banyak orang enggak loh. Bersihkan dirimu dulu, baru datang kepada Tuhan. Iya. Bisa nggak kita bersihkan diri kita supaya kita sempurna datang ke Tuhan? Saya robah sekarang, saya kasih tahu. Datang kepada Tuhan dan Dia yang akan membersihkan dirimu. Firman membersihkan dirimu. Kuasanya bersihkan dirimu. Kasih sayangnya membuat engkau bersih. Bahkan waktu engkau percaya atas korbannya di kayu salib, maka di mata Tuhan engkau, bahasa Bangka nih ya, bedeleu orang bilang, mengkilat. Bersinar, bukan karena dirimu, tapi karena apa yang Dia perbuat dan engkau percaya. Amen. Nah, perempuan itu datang, bahkan dia nggak perlu diajarkan merendahkan diri, tapi dia buka topengnya, dia tengkurap, dia merendahkan diri paling rendah itu di hadapan Tuhan. Tolonglah Tuhan, tidak layaknya aku. Tolong aku Tuhan. Berapa banyak kita kalau suka ukur layak apa enggak, kita nggak layak untuk berkat Tuhan. Tak usah ngangguk kepala, diam-diam aja udah. Kita ukur diri kita, kayaknya kurang layak lah aku. Perempuan ini sangat tidak layak. Tapi perempuan yang tidak layak itu, tapi dia tetap percaya sekalipun dia sadar dia nggak layak. Wah, ini kalimatnya. Dia tetap percaya sekalipun dia sadar dia nggak layak. Itu cukup bagi Tuhan. Bagi hidupnya. Saya berdoa kalau engkau merasa kau kotor, kau tidak layak, kau nggak cocok, tetap datang kepada Dia dengan percayamu. Amin. Amin. Pejamkan mata sejenak. Bapa, engkau lihat setiap kami yang hadir pagi ini ya Tuhan. Engkau lihat kami ya Abah. Kami sadar siapa kami Tuhan. Tapi seringkali kami lupa siapa Engkau bagi kami Tuhan. Pagi ini kami sadar siapa Engkau bagi kami Tuhan Yesus. Dan teriakan kami tidak pernah terhalang. Yesaya berkata yang menghalangi adalah dosa. Tuhan palingkan wajah dari doa karena dosa. Tuhan tutup kupingnya karena dosa. Tapi kami percaya hari ini bukan karena perbuatan kami, tapi karena perbuatan Yesus di atas kayu salib, dan kami percaya itu. Dosa kami sudah lunas, selesai, diampuni. Salah kami di masa lalu Tuhan. Salah kami di masa sekarang. Bahkan kami sadar Tuhan potensi salah kami di masa depan. Itu sudah selesai. Korban-Mu di kayu salib cukup bagi kami. Karena itu pagi ini kami hanya berkata kami percaya kepada-Mu.
Sama-sama angkat wajahmu, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Bilang kepada dia, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Dalam nama Yesus. Sama-sama bilang amin. 5 roti 2 ikan itu gak cukup. Standing kita mungkin kalau kita lihat siapa kita gak cukup. Tapi anugerah yang cukup bagi kita untuk membuat kita percaya, berkata-kata dan mengalami yang hebat daripada Tuhan. Amin. Saya tutup dengan kesaksian Bapak Ibu. Ribuan tahun yang lalu sebuah kota tua namanya kota Yeriko. Kalau Bapak Ibu nanti ke Israel, nah mantap-mantap. Di gerbang Yeriko tuh ada 10,000 years city. Jadi dianggap kota 10.000 tahun. Tua ya. Kota itu atau kita? Kota itu ya. Tua sekali kota itu. Kota itu pernah dihancurkan. Dan Yosua bilang barang siapa membangun, meletakkan pondasi kota ini harus korbankan anak laki-laki. Barang siapa membangun figura gerbang kota ini harus mengorbankan anaknya. Itu doanya si Yosua. Marahnya dia karena kota ini, ya. Di kota itu Alkitab cerita pernah sekumpulan orang gagah berani, pasukan Tuhan. Mereka teriak. Dan ada satu pemimpinnya yang hebat nama Yosua, dia teriak. Mencatat matahari berhenti Bapak Ibu. Hebat ya. Dia ngomong berhenti matahari. Wih hebat. Sang pencipta terpaksa menghentikan matahari karena cangkemnya Yosua. Itu bahasa Inggrisnya ya. Karena babanya Yosua terpaksa berhenti. Matahari dibikin Tuhan. Ya. Suatu ketika Yesus lagi jalan di kota itu, kota Yeriko namanya. Catat, ada pengemis, ada yang bilang 2, ada yang bilang pengemis saja. Namanya Bartimeus. Bar itu anak, Timeus itu nama keluarga. Anak Siregar, kayak gitu kan. Anak Sitorus, gitu kan. Siapa namanya? Gak ada. Pokoknya anak Pak Sitorus dia, anak Pak Halawa dia, anak Pak Siombing dia, gitu ya. Nah, kata Timeus itu dalam bahasa asli secara literia artinya adalah unclean. Tidak layak. Kalau bahasa kita begini, anak sial, anak busuk, apa lagi? Anak celaka, anak setan kita bilang kan. Siapa pengemis itu namanya? Anak celaka itu. Anak setan itu, gitu. Apa lagi? Anak busuk itu apa lagi? Anak haram itu apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Dan sebagainya ya. Tapi Alkitab bilang begini. Waktu dia dengar, katakan mendengar. Bilang mendengar. Iman timbul karena pendengaran. Dia dengar Yesus mau lewat. Harusnya prosesinya, kalau guru yang dihormati lewat, maka jalan dibersihkan. Nah, kalau Pak Jokowi datang semua dibersihkan. Sama, Yesus top. Banyak orang mencoba mendekati dia, banyak orang suka foto selfie lah kalau kita bahas sekarang kan. Jadi waktu lewat, mau tidak mau pedagang asongan juga nyingkir, apalagi pengemis nyingkir lah, diganggu kan. Timeus ini, waktu dia mau di PP mau beres dia, suruh dia pergi, dia teriak loh. Dia bilang, Yesus, Yesus anak Daud, sembuhkan aku, have mercy on me, kasihani aku. Kira-kira begitulah. Kalau bahasa Yunani bilang Hineni, Yosua Hineni kata dia. Kalau terjemahkan tuh kasihanilah aku, beri aku kemurahan. Kalau terjemahan modern bilang kan show me your grace. Si anak haram ini, anak setan ini minta sesuatu yang kudus, minta anugerah, padahal posisi dia anak setan. Kalau dulu Yosua teriak, matahari berhenti, the sun stop by the sun, matahari berhenti karena sang anak bapa menghentikannya. Tapi waktu Timeus teriak, anak haram teriak, anak sial teriak, yang berhenti bukan matahari, tapi sang pembuat matahari berhenti. Dia panggil dia katanya,
Itu kesempatan yang jarang Bapak Ibu. Jarang loh. Banyak orang sana, mungkin banyak yang berdoa, banyak yang mengajak, banyak yang menyerang. Tapi waktu kita yang kecil ini, yang seperti Timeus itu berdoa, kadang-kadang kita merasa enggak, no. Justru teriakan seperti orang-orang sederhana seperti Timeus inilah yang membuat Tuhan berhenti loh. Dan Tuhan berhenti, apa yang kau butuhkan? Dia bilang, show me your grace. Tunjukkan anugerah bagiku Bapak. Aku mau anugerah itu bagiku. Buat aku melihat. Kita bilang, dia bangkit dan dia melihat Bapak Ibu. Dikatakan Elia manusia biasa. Kita belajar minggu lalu, dia berdoa sungguh terjadi dahsyat. Hari ini Bartimeus sial hidupnya. Buta sejak lahir. Apakah dia epidemi? Enggak. Mungkin kita bilang, Pak, backgroundku ini kan orang biasa, Pak. Orang tua kami bukan orang tua, dia punya mungkin kau bisa banyak alasan. Engkau punya banyak alasan untuk kau sebutkan. Tapi dengan baik-baik sama seperti Timeus, dia punya alasan, dia bisa marah kepada Tuhan loh. Dia nggak pernah pilih jadi anak Timeus loh. Dia nggak pernah pilih untuk jadi buta lahir loh, nggak. Makanya dia tanya Yesus, kalau orang lahir buta, siapa yang salah? Yesus bilang bukan masalah salah, tapi pekerjaan Tuhan mau dinyatakan lewat kebutaannya. Jangan kau sesali, jangan kau bilang Tuhan aku disial Tuhan, orang tua aku begini, keluarga aku begini. No. Kareni bilang apa padamu? Timeus tidak punya apa-apa mungkin. Tidak masalah bagi Tuhan. 5 roti 2 ikan kalau mereka pegang aja nggak ada apa-apa. Tapi waktu 5 roti yang ada apa-apa ini yang they hand over to Jesus. Mereka kasih ke tangan Yesus. Lihat 5.000 orang makan. Pagi ini saya bilang begini, jangan merasa kecil. No. Harus menang. Bilang amin. Karena yang menyertai kita itu besar. Saya rindu supaya semua kita sadari bahwa anugerahnya itu tersedia bagi kita semua. Bahkan semakin engkau sadar rendah hidupmu, kesempatan paling hebat untuk engkau mengalami anugerahnya. Perempuan Samaria tadi, perempuan Sirofenisia kanan tadi, rendah hidupnya, gak dihargai. Bartimeus mungkin gak dianggap, anak mungkin. Tapi waktu dia berseru, bukan matahari yang berhenti, tapi pembuat matahari berhenti dan tanya, what you want me to do for you? Dan dia bilang, buat aku melihat Tuhan. Kita langsung melihat. Pagi hari ini saya mau teguhkan kita semua. Percaya dan berkata-kata. Bilang amin. Bilang aku percaya, aku berkata-kata. Mungkin kau bilang aku percaya, kau lihat dirimu, Pak kok banyak alasan kita. Sama. Kayak Timeus. Bagi Tuhan tidak masalah. Tuhan gak perlu banyak roti. Dia perlu diserahkan ke tangan dia. Supaya dia bikin mujizat. Bilang amin. Pengalaman yang sama Tuhan pakai kepada Elisa, kepada Elia. Gak perlu banyak loh. Sedikit aja gandum sama minyaknya. Cukup bagi Elia. Untuk membuatnya menjadi hebat bagi banyak orang. Amin. Pagi hari ini kau bilang, Pak aku sederhana Pak. Aku gak bisa Pak. Tapi ingat baik-baik, bukan karena siapa dirimu, tapi karena Tuhan yang melakukannya bagimu. Saya ajak kita begini Bapak Ibu ya. Salah satu yang perlu saya sebagai gembala adalah bahwa kita menabur ya. Memang gereja kita percaya namanya perpuluhan. Saya percaya sekali Bapak Ibu. Dan kawan-kawan yang setia saya appreciate. Tapi bagi Bapak Ibu mari belajar. Ini latihan belajar. Pak saya kan cuma sedikit loh. Belajar dari yang kecil dulu. Mungkin kau pikir gak ada. Oh jangan. Yang tidak apa-apa kau pikir, tapi waktu kau taruh di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi apa-apa Bapak Ibu. Amin. Ada pengkomen begini. Kayu 2 balok bagi kita buat apa? Bagi Pak Halawa, Pak Edo untuk itu dudukan untuk naik ke atas saja. Tapi bagi Yesus kayu 2 balok itu kayu itu jadi keselamatan bagi dunia Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini mulailah apa yang ada bawa, layani. Ya, kita rindu supaya kita makin ramai. Ayo ajak kawan-kawan ibadah, aja. Pak, saya cuma bisa ngajak. Ya enggak apa-apa aja. Pak, saya cuma bisa berdoa, ada kawan yang doakan dia. Sederhana, enggak apa-apa. Justru yang sederhana itu yang kita bawa kepada Tuhan. Mari lihat bagaimana yang sederhana itu dia pakai Tuhan untuk menyatakan banyak hal yang ajaib dalam hidup kita, lewat hidup kita. Boleh bilang amin. Ini doa saya untuk kita semua.
Biar kita paham, mari kita berdoa. Bulan ini kita bicara tentang doa semua. Kenapa? Supaya kita belajar untuk menjadi pribadi yang berdoa. Doa bukan lagi kewajiban. Doa bukan lagi liturgi, enggak. Waktu kau lagi bikin bangunan, kau doa dong. Kalau lagi serahkan, kau berdiri tegak. Tuhan berkati Tuhan supaya nggak ada yang celaka Tuhan. Aku perintahkan keselamatan. Ngomong, oh dahsyat. Kadang-kadang Pak aku sumpah Pak, pas mau doa masih ngerokok Pak. Ya udah doa ya Tuhan Yesus. Buang dulu asapnya. Tuhan berkati kehidupan. Pasti aku ketawa. Lama-lama apa? Kau udah ngerokok lah. Sungkan aku. Masa sama Tuhan aku ngerokok? Begitu caranya. Bukan kurangi dari 2 bungkus sebungkus, makan permen, enggak. Tetap ada rohnya itu, keterikatan. Tapi sadari Tuhannya. Amin. Saya punya duit kecil aja Pak, gaji Pak, bawa ke Tuhan. Aku potong Pak 10% Pak, untukku nggak cukup ya udah aku tabur aja Pak. Mantap. Yang nggak cukup bagimu tuh entah gimana caranya Tuhan, itu bagian Tuhan loh. Dia bukan lihat bagaimana berapa, enggak, dia lihat bagaimana hatimu kepada dia dan itu cukup bagi dia. Karena dengan percaya kau lakukan. Amin. Saya ini lakukan dengan percaya Bapak Ibu. Ngomong tok modal saya cuma mulut aja Bapak Ibu. Nanti ya kita akan biayai anak panti sekolah, tiap bulan kita bayar uang sekolahnya. Apakah saya nggak bayar uang sekolah anak saya? Saya bayar Bapak Ibu. Saya bayar. Harusnya kan begini, Tuhan kasih aku yang banyak Tuhan. Supaya sudah puas aku, baru kasih orang. Kira-kira bisa puas gak? Halo? Wah kalau saya sudah punya mobil Tuhan, minimal Agia aja Tuhan. Aku janji Tuhan, tiap bulan aku akan dukung gereja. Segini tuh aku kasih gereja. Udah punya Agia berhenti gak dia? Enggak. Terus, gak bisa. Kalau kita gak mulai dari yang kecil, jangan harap sudah punya besar bisa. Mulai dari yang kecil. Apa yang ada padamu? Pakai itu kata Tuhan. Amin. Kita terus berdoa supaya kita makin ramai. Saya mulai ya Bu. Sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, kita akan bergerak terus. Tiap bulan dulu kita bilang, tiap bulan kita akan berkati anak panti. Gak ada kan? Dulu ngomong doang kan? Siapalah mau kasih untuk anak panti segitu besar duit? Tiap bulan. Saya keliling Bapak Ibu, gak ada donatur yang kasih tiap bulan loh. Ngasih segitu besar hampir 18 juta, mana ada? Hanya orang Raja Isa yang punya imannya yang kayak gila Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkati mereka. Supaya mustahil kelihatannya kalau yang ngasihnya pendeta, penuh Roh Kudus, khotbah di sini kan wajar lah anak Tuhannya dah ya. Ya kan? Ini yang ngasih nih enggak percaya Tuhan. Dan pertama kali ngomong gini, Pastor, we don't talk about religion. I respect your religion, please respect my belief. Oke. Coba kalau doa makan aku doain, mau mereka. Ya. Bukan anak Tuhan. Tuhan bikin mustahil loh. Bukan anak Tuhan. Anak hantu Pak, enggak juga lah. Pokoknya belum anak Tuhan lah. Supaya mereka bukan pakai Roh Kudus. Mereka pakai rokok kudus Bapak Ibu. Makin mustahil lagi tiap kali habis acara, Pastor, would you mind to drive us? Boleh gak antar kami ke duty free? Mereka haus. Mau minum? Teh obeng. Nah, ada yang paham ada yang enggak nih ya. Tapi teh obengnya bukan 15 ribu. 35 atau 350 ribu teh obengnya. Liker okay. Mereka perjamuan kudus. Ayo pakai anggur. Yang seperti itu Tuhan kirim supaya saya gak bisa sombong. Saya mau bilang apa? Datanglah hamba Tuhan seperti kojem tampangnya, penuh Roh Kudus, rendah hati, jalannya sampai kena jidatnya sampai kena tanah dia saking rendah hatinya. Membantu kami untuk memberkati. Enggak Bapak Ibu. Saya waktu sadar itu bilang, Tuhan ngeri kali Tuhan ya. Terus saya bilang apa yang kau andalkan? Enggak ada Tuhan. Hanya kau aja Tuhan. Langsung saya berdoa, Tuhan aku minta Tuhan, biar tiap bulan ada 46 orang, target saya 50 orang. Kami mau bayar uang sekolahnya Tuhan. Muncul iblis. Kenapa gak minta sama kau? Punya anak pun ku minta Tuhan. Tuhan kirim tapi untuk panti asuhan Tuhan. Nah, nanti kalau kejadian saya kabari, kan saya minta bulan Juli mulai. Nanti kalau kejadian saya saksikan sini ya. Mustahil gak? Mustahil banget Bapak Ibu. Setelah saya ngomong, salah satu donaturnya bilang begini, Pak sudah lah Pak, terlalu banyak kami bawa loh. Udah untuk anak, saya diem. Saya bilang iya Tuhan ya. Cuma kan yang satu bilang tanya, berapa sih Pak? Biarlah mereka berantem. Dan aku menikmati gitu kan. Haleluya. Amin. Nih ada Elvanus ya.
Ah. Ada yang belum? Kami doa untuk motor yang mendapat nih. Kayaknya masih banyak dosa di motor. Sesuatu yang nggak mungkin mulai dengan mulut Bapak Ibu. Ayo, karena percaya bahwa Dia sang otoritas memberikan untuk kita semua. Sekalipun datang apa adanya, jangan banyak topeng. Datang sebagai dirimu kepada Bapakmu. Engkau sedang ngomong kepada Bapakmu. Dan Bapakmu itu sayang kepada engkau. Mari kita berdoa.